Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang menginspirasi, dan firman yang memberikan semangat untuk menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau sumber segala keberadaan hidup kami di dunia ini, ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami akan masuk dalam perenungan firman dan kebenaran-Mu. Sebelumnya, ya Tuhan, kami mohon hikmat, pengertian, konsentrasi daripada kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menyimak dengan baik, merenungkan firman-Mu, dan pada akhirnya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku dalam kehidupan kami dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu, ya Tuhan, sehingga firman-Mu pada akhirnya dapat menguatkan seluruh jemaat-Mu, menginspirasi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu. Sesungguhnya kami sudah siap hati dan seluruh totalitas hidup kami menjadi Maria masa kini yang sudah duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap seluruh totalitas hidup kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tanpa terasa saudara, kita sudah berada di minggu terakhir dari satu kampanye kita atau satu renungan kita dalam bulan ini, yaitu The Source, ya, atau sumber. Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah sumber inspirasi kita, Dia adalah sumber dari segala keberadaan hidup kita di dunia ini, ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari langsung saja kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 103, Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, yang berbahagia adalah saudara dan saya yang sudah membaca, merenungkan, melakukan dan membagikan dalam kehidupan saudara kepada orang lain, dan kemudian memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca pada hari ini saudara, ada dua hal yang Bapak mau sampaikan, ya. Ada dua hal yang Bapak di surga mau sampaikan bagi saudara dan saya. Yaitu yang pertama adalah pengenalan akan Bapa membawa kita mengalami sorga, ya. Saya ulang sekali lagi, pengenalan kita kepada Bapa di surga membawa kita mengalami sorga. Saudara, sebagai Bapa yang baik,
Allah mengasihi saudara dan saya. Dia sebagai sumber dari segala keberadaan hidup kita di dunia ini. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tidak ada batasnya. Ya. Nah, jadi Alkitab sebagai firman dan kebenaran Allah, saudara, menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Ya. Maka Allah mengasihi kita dengan beberapa hal, ya. Kita akan melihat dan merenungkannya, yaitu yang pertama, Allah mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Ya. Allah mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tidak ada syaratnya. Di dalam bagian ini kita melihat dari Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan yang ke-14 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Lalu ayat yang ke-14, sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, oleh karena Bapa mengasihi kita dan kasih yang tidak bersyarat atau kasih yang tanpa syarat, ya, maka kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan ditentukan, kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Allah, ya, harus melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Dia di dunia ini. Nah, jadi sebagaimana Bapa jasmani mengasihi kita, kita punya Bapa jasmani di dunia ini, ya, yaitu ya kita punya ayah dan ibu. Jadi sebagaimana seorang ayah mengasihi anak-anaknya, ya, demikian jauh lebih dari itu Allah mengasihi kita, ya. Dan Dia tahu apa kita, dan kita ini adalah debu, makanya Dia mengasihi kita. Ya, buktinya karena kasihnya yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya Yesus menjalani penderitaan di Golgota, dan kemudian dari peristiwa Golgota itu mendatangkan satu kehidupan dan satu kekekalan bagi setiap yang percaya. Karena apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita sebagai milik kepunyaan Kristus, ya, maka mari kita memahami arti keberadaan hidup kita di dunia ini, bahwa Dia mengasihi kita tanpa syarat, ya. Dia mengasihi kita, ya, kasih yang tanpa syarat, ya. Kasihnya itu ya bukan karena sebagai Allah jadi Dia menuntut kita. Tidak. Memang Dia adalah Allah yang maha kasih, ya. Memang Dia maha kasih tetapi maha adil, ya. Jadi sebagai sumber dari kehidupan setiap orang percaya, Dia mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Nah, yang kedua saudara, yang Alkitab menegaskan bahwa Allah mengasihi kita, tadi Dia mengasihi kita dan kasih yang tanpa syarat. Yang kedua saudara, Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita dengan kasih yang berisikan kesempatan kedua. Dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang berisikan kesempatan kedua. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita bahas ini, dari ayat yang ke-10 dan ke-11 dikatakan begini saudara, ya, dikatakan begini, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu ayat yang ke-11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang menarik bagi kita, saudara, yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita, bahwa Allah mengasihi kita, ya. Dia adalah Allah yang makasih, Dia adalah Allah yang adil dan berdaulat. Tetapi Dia masih memberikan kesempatan kedua bagi saudara dan saya. Jika kita melihat perumpamaan anak yang hilang di dalam Injil, saudara, kita melihat bahwa figur ayah di situ ketika anak yang bungsu pulang dari perantauan, dari hidup berfoya-foya, hidup yang tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya, ya, dari jauh ayahnya lari menyambutnya dan merangkulnya. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan kedua bagi setiap saudara dan saya yang sudah kebablasan melakukan dosa dan kejahatan, tetapi melalui karya Roh Kudus, saudara kembali sadar, insaf, dan mau kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Dia tetap mengasihi saudara dan kasih yang tanpa syarat. Dia tetap memberikan kesempatan kedua bagi setiap saudara dan saya yang menyadari keberadaan hidup di dunia ini dan mau kembali kepada Dia dengan satu komitmen kehidupan yang mau mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh berkemenangan di dalam Dia, sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara-saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan yang akan membuat kita mampu menjalani hari-hari hidup kita di dunia ini. Jika kita diperhadapkan dengan suatu situasi dan keadaan hidup yang begitu pahit, begitu tidak enak, ya, maka justru pengenalan kita kepada Dia yang di sorga, saudara, itu yang membuat kita untuk tetap kuat, membuat kita untuk kita survive dan bertahan menjalani hari-hari hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bukti yang ketiga bahwa Allah mengasihi kita dan kasih yang begitu luar biasa, yaitu Dia mengasihi kita dan kasih yang berisikan tongkat dan cemeti. Saudara-saudara, dalam Amsal 3 ayat, ya, saya akan sedikit keluar dari konteks, namun merupakan ayat yang sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di mana dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12, saudara. Amsal pasal 3 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ya, jadi dari bagian ini, saudara, kita tahu bahwa sesungguhnya pengertian kita akan kasih yang sejati menolong kita untuk keluar daripada segala dosa dan kejahatan. Artinya bahwa pengenalan kita akan Yesus Kristus membuat kita untuk kita kuat menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Yesus Kristus membuat kita untuk dapat katakan tidak kepada setiap dosa dan kejahatan yang ditawarkan oleh tipu daya iblis di dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, satu hal yang menginspirasi kehidupan kita bahwa kasih daripada Allah kita berisikan tongkat dan cemeti. Ya, dalam Wahyu 3 ayat 20, ya, Wahyu 3 ayat 19, saudara, dikatakan bahwa barang siapa kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Artinya apa? Ya, justru Dia mengasihi
kalau seorang ayah ya di balik tongkat itu, di ujung rotan ada emas, saudara. Ya, artinya apa? Karena dia mengasihi kita. Ya. Makanya ada tongkat dan cemeti. Artinya apa? Ketika saudara, mungkin anak saudara salah dalam segala sesuatu dan saudara memukulinya, ya maka yang jelas adalah itu ya berisikan tongkat dan cemeti. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus mengerti kasih, ya prinsip yang ketiga dari kasih Allah kepada saudara dan saya yang berisikan tongkat dan cemeti ini, ya bahwa Dia mengasihi kita, saudara. Allah yang kita sembah sungguh luar biasa, ya Dia mengasihi saudara dengan anugerah yang luar biasa dan kasihnya yang tidak terbatas, ya. Nah, jadi seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi, itu begitu, bahkan lebih dari sekedar. Karena terkadang berbanding terbalik, bapak jasmani di dunia ini, ya tidak memberikan atau tidak menggambarkan bapak yang baik, dan pada akhirnya anak kepahitan, terluka, dan justru pengenalan anak kepada Bapa yang di surga itu salah, merupakan satu kekeliruan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan membuat kita, ya, pengertian saudara dan saya akan kasihnya yang berisikan tongkat dan cemeti ini membuat kita untuk kita dapat bertahan dan survive dan keluar daripada segala dosa dan kemaksiatan di dunia ini. Ya. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, yang menginspirasi hidup kita hanyalah firman dan kebenaran Allah. Karena di luar firman dan kebenaran Allah, semuanya adalah palsu. Semuanya adalah imitasi. Jadi ketika dunia menjanjikan, ya, memberikan harapan yang palsu, maka kita harus tetap tinggal di dalam Yesus untuk merenungkan firman dan kebenarannya. Karena firman-Nya yang membuat kita untuk bertahan dan bisa mampu keluar dari dosa, bisa mampu dan dapat mengatakan tidak kepada segala dosa dan kejahatan yang ditawarkan oleh tipu daya iblis di dunia ini. Saudara, hal yang kedua tadi, yang pertama adalah pengenalan akan Bapa membawa kita mengalami surga. Ya, sekarang prinsip yang kedua, saudara, pengenalan kita kepada Bapa, ya, pengenalan saudara dan saya kepada Bapa di surga yang kita kenal dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, membuat kita berjalan di dalam kebenaran. Pengenalan saudara dan saya kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, membuat kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, di dalam Amsal 3 ayat 11 saudara dikatakan begini. Ya, Amsal 3 ayat 11 dikatakan bahwa hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita sebagai anak, ya, kita harus berjalan dalam kebenaran. Dan sebagai anak kita juga ada kewajiban kita yang harus kita lakukan sebagai anak di dunia ini kepada Bapa di sorga, ya, kepada Tuhan atau kepada Allah sebagai Bapa yang baik. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, sebagai Bapa di sorga juga Dia mengasihi saudara dan saya, ya, dan Dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita setiap hari. Ya, dan bukan hanya itu saja saudara. Selanjutnya kita sebagai anak juga harus, ya, bukan hanya menikmati hak kita sebagai anak saja, tetapi ada juga kewajiban yang harus kita lakukan. Ada juga kewajiban saudara dan saya yang harus dilakukan di hadapan Tuhan di dunia ini. Ya. Jika demikian, apa saja kewajiban kita sebagai anak terhadap Allah?
sebagai Bapa kita. Yang kewajiban kita sebagai anak yang harus kita lakukan kepada Allah sebagai Bapa kita, yaitu tidak boleh menolak didikan Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 11 yang tadi saya sudah katakan, ya, bahwa hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ya. Jadi sebagai anak saudara, kewajiban kita adalah tidak boleh menolak didikan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kalau saudara sudah menolak firman Tuhan, sudah menolak hamba Tuhan,